Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita kembali ya bisa melanjutkan kembali materi kita mengenai informatika, mata pelajaran informatika untuk kelas 8 ya di tahun ajaran 2021-2022 semester 1. Pada kesempatan kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sejarah internet dan definisi internet ya. Dan untuk materi pada hari ini kita akan coba mengulas mengenai jaringan komputer ya. Oke, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah hubungan antara satu atau dua atau lebih dari komputer yang saling terhubung yang memungkinkan adanya komunikasi data atau pertukaran data. Nah, skalanya ini bisa berbeda-beda. Bisa skala kecil seperti di lingkungan sekolah ya, atau di lingkungan rumah. Ya, mungkin komputer kita terhubung dengan komputer dengan komputer adik kita, kakak kita, atau mungkin dengan handphone ibu kita dan sebagainya. Atau mungkin di lingkungan sekolah, itu termasuk dengan skala kecil. Berikutnya adalah jaringan komputer dengan skala menengah. Ya, contohnya seperti jaringan komputer milik perbankan ya, yang memungkinkan kita bisa menarik saldo kita itu di mana saja. Jadi kita tidak usah harus jalan ke bank untuk antri di teller dan sebagainya. Berikutnya ada jaringan komputer yang lebih luas lagi. Nah, ini dinamakan dengan internet. Jaringan komputer banyak memberikan manfaat kepada pengguna. Antara lain yang pertama adalah data share. Ya, kita bisa saling bertukar data di sana ya, atau bertukar file. Berikutnya ada juga yang namanya software share. Nah, software share ini ada berkaitan dengan perangkat lunak. Artinya kita bisa saling bertukar perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah research sharing. Ya, research sharing ini memungkinkan kepada user yang terhubung dalam jaringan tersebut itu bisa menggunakan perangkat yang ada di tempat lainnya. Maksudnya di komputer ini misalkan ada printer. Nah, komputer printer itu bisa kita gunakan atau orang lain gunakan bersama-sama selama terhubung dengan jaringan. Yang ketiga adalah research sharing. Research sharing maksudnya adalah di mana kita bisa saling berbagi perangkat lunak atau perangkat keras. Contohnya adalah printer. Jadi kita bisa menggunakan hanya satu buah printer dan digunakan oleh bersama-sama selama user atau pengguna terhubung ke dalam jaringan tersebut. Ada berbagai macam jenis-jenis dari jaringan komputer. Yang pertama adalah workgroup. Workgroup ini adalah jaringan komputer yang paling sederhana, di mana setiap komputer yang terhubung itu bisa berperan sebagai server maupun sebagai klien. Berikutnya adalah jaringan komputer LAN. Jaringan komputer LAN ini adalah jaringan yang lingkupnya terbatas. Nah, biasanya skalanya kecil dan menengah saja. Contohnya adalah jaringan komputer yang berada di sebuah lembaga ataupun di sebuah sekolah atau bahkan di sebuah rumah seperti itu. Berikutnya adalah jaringan komputer MAN. Nah, MAN ini adalah singkatan dari Metropolitan Area Network. Jadi jaringan komputer MAN ini adalah jaringan yang lebih luas daripada jaringan LAN yang terbatas ya, atau jaringan Local Area Network, di mana jaringan MAN ini bisa mencapai sampai 50 km. Berikutnya adalah jaringan komputer WAN. WAN adalah kepanjangan dari Wide Area Network. Artinya jaringan komputer ini adalah jaringan komputer yang lebih luas daripada jaringan MAN, di mana jaringan komputer ini bisa sampai antar daerah, antar pulau, antar negara, bahkan antar benua. Ada dua macam model jaringan. Yang pertama adalah peer-to-peer, di mana pada jaringan ini setiap komputer itu bisa berperan sebagai server maupun klien.
Yang kedua adalah jaringan client server. Pada jaringan client server ini diperlukan sebuah komputer yang dijadikan server atau pelayan atau sebagai koordinator ya, dimana biasanya komputer untuk server ini adalah komputer yang memiliki kemampuan di atas komputer-komputer klien atau yang dilayaninya. Pada jaringan komputer ada yang disebut dengan topologi jaringan. Topologi jaringan ini adalah gambaran fisik bagaimana arsitektur atau jaringan komputer tersebut dibangun. Ada 6 jenis topologi jaringan yang dikenal saat ini. Yang pertama adalah topologi mesh. Topologi mesh disebut juga dengan topologi jala ya, karena memang bentuknya seperti jala. Ya, pada topologi ini memungkinkan semua komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut dapat saling terhubung satu sama lain tanpa adanya penghalang. Disebut dengan dedicated links. Yang kedua adalah topologi stars. Topologi stars ini mungkin paling banyak sering digunakan ya, karena memang topologi ini tidak memerlukan biaya yang begitu mahal dan relatif lebih murah. Kenapa disebut dengan topologi stars? Karena memang bentuknya seperti bintang, di mana semua komputer terpusat dalam satu simpul yang dinamakan dengan hub atau konsentrator. Yang ketiga adalah topologi bus. Topologi bus ini adalah topologi yang paling sederhana di antara topologi-topologi yang lain, di mana pada topologi bus ini hanya memerlukan kabel yang relatif pendek. Namun ada kelemahannya di topologi bus ini adalah ketika terjadi kesalahan itu akan sulit didiagnosis. Yang keempat adalah topologi ring, di mana topologi ring ini semua komputer yang terhubung dalam jaringan dihubungkan dalam kabel yang berbentuk ring atau cincin, di mana workstation dan server itu terbentuk dalam satu lingkaran. Yang kelima adalah topologi tree. Kenapa disebut topologi tree? Memang topologi ini berbentuk seperti pohon. Topologi ini adalah gabungan karakteristik daripada topologi bus dan topologi star, di mana topologi star ini dibentuk dalam satu konsentrasi atau dalam satu jaringan bus yang disebut dengan backbone. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah topologi hybrid, di mana topologi hybrid ini adalah gabungan daripada topologi-topologi yang lain. Setelah kita mengenal beberapa konsep dasar jaringan komputer, mulai dari jenis jaringan komputer, model jaringan komputer, dan topologi jaringan, perlu juga kita tahu mengenai perangkat-perangkat keras untuk membentuk jaringan komputer. Yang pertama ada yang disebut dengan komputer server, di mana komputer ini biasanya memiliki kemampuan lebih atau spesifikasi lebih dibanding dengan komputer-komputer klien atau komputer workstation. Berikutnya adalah komputer klien. Komputer klien adalah komputer yang dilayani oleh komputer server. Berikutnya adalah kartu jaringan. Kartu jaringan ini bisa disebut juga dengan NICAD ya. Jadi di mana kartu jaringan ini sebagai penghubung antara komputer kita dengan jaringan komputer yang lain. Karena di sana terdapat port untuk menghubungkan kabel. Selain itu juga kita bisa menghubungkan jaringan komputer tidak hanya dengan kabel, tapi juga menggunakan Wi-Fi ya atau wireless. Berikutnya ada yang dinamakan dengan hub. Hub ini disebut juga dengan konsentrator, di mana hub ini berfungsi sebagai simpul atau pusat untuk menghubungkan komputer-komputer yang lain dalam bentuk kabel. Ada 4 jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama ada yang disebut dengan coaxial kabel, ada yang disebut dengan UTP, ada yang disebut dengan STP, dan ada yang disebut dengan fiber optik. Baik, itulah pemaparan materi untuk pertemuan kali ini mengenai konsep dasar jaringan komputer. Tugas kalian sekarang adalah
mencari keterangan selengkap-lengkapnya boleh dari buku, boleh dari internet mengenai 4 karakteristik kabel yang Ustadz sebutkan tadi, mulai dari kabel UTP, STP, koaksial kabel, dan fiber optik. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.